Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Zahra Nur Ajija dengan NIM 11920200258, asal kelas dari PAI 5M. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah ICT yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Ade Yeti Nuryanti MPD dan Ibu Dr. Nur Hayati MSI. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial membuat daftar isi dan page number di Misa Support. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman di tutorial membuat daftar isi dan page number. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya dalam pembuatan daftar isi itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu ada cara manual dan cara otomatis. Nah, dengan cara manual, teman-teman itu tinggal menulis judul, subjudul, dan sub-subjudul di halaman daftar isi dan tuliskan juga halaman-halamannya gitu. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita membuat daftar isi dengan cara manual, nah pengerjaannya itu akan sangat lama dan hasilnya pun akan kurang rapi dibandingkan dengan pembuatan daftar isi dengan cara otomatis. Nah, kalau gitu gimana sih cara pembuatan daftar isi dengan cara otomatis? Yaitu teman-teman pertama masuk dulu ke halaman yang ingin teman-teman buat daftar isi maupun page number-nya. Di sini saya udah masuk ke dokumennya. Nah, terus setelah itu terapkan style heading, style formatan heading pada judul, subjudul, dan sub-subjudul yang ada di dokumen teman-teman ya. Nah, judul di sini itu maksudnya itu apa? Judul di sini itu seperti kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan seterusnya itu disebut dengan judul. Nah, cara mengaplikasikan heading pada kata pengantar dan judul-judul lainnya itu yaitu dengan cara teman-teman langsung memblok kata yang ingin dijadikan headingnya. Udah diblok, terus kita cari nih heading itu ada di menu home, di tempatnya itu di style, di ikan style. Nah, di sini ini heading pertama. Nah, jadi judul untuk heading pertama itu diperuntukkan untuk judul ya teman-teman, seperti tadi yaitu kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan seterusnya. Kita klik heading pertama. Nah, setelah itu udah diklik heading pertama kan formatan penulisnya jadi berubah nih. Kalau misalnya itu menurut teman-teman tidak cocok dengan apa yang diperintahkan atau tidak cocok dengan teman-teman, formatan penulisannya bisa diedit lagi formatan penulisannya. Nah, di sini kita edit ya di kolom font. Nah, di sini kita ganti warnanya jadi hitam, ukurannya jadi 12, dan style hurufnya itu Times New Roman. Nah, kita ketengahin. Nah, begitupun dengan judul-judul lainnya, kita jadikan heading pertama. Akan tetapi, apabila menggunakan cara yang sama, itu akan sangat lama kan? Nah, cara cepatnya itu, teman-teman bisa langsung nih, memblok kata yang sudah dijadikan heading pertama, yaitu seperti contohnya tadi itu kata pengantar, yang mana kita udah jadikan heading pertama, kita blok. Terus kita klik format painter, yang mana fungsinya itu untuk menyamakan formatan. Di sini kita blok lagi nih kata yang belum dijadikan heading atau belum dijadikan formatan style heading, kita blok. Nah, secara otomatis kata daftar isi ini sudah menjadi formatan heading pertama. Nah, dan seterusnya dengan cara yang sama ya. Kita blok kata yang udah dikasih formatan headingnya, terus kita klik format painter, dan kita blok lagi nih kata yang belum diberikan formatan headingnya. Nah, terus ya teman-teman, sama judul-judul yang lainnya kita samakan sampai
3. Dah, ini sudah judul-judulnya udah jadi formatan heading pertama. Nah, sekarang kita membuat formatan heading untuk formatan subjudul. Maksud subjudul di sini itu seperti kata latar belakang, ada makalah, judul yang ada di bab 1 pendahuluan. Nah, caranya itu sama, yaitu kita blok dulu nih kalimat kata pengantarnya, kita blok, terus kita berikan heading kedua yang ada di sebelah heading pertama. Nah, di sini kan formatan penulisannya berubah nih. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang diinginkan teman-teman. Seperti tadi, yaitu kita ganti dulu ke warna hitam, ukurannya menjadi 12, dan style tulisannya itu Times New Roman. Nah, karena di sini yang latar belakangnya udah dijadikan penulisan heading kedua, sedangkan subjudul yang lainnya belum dijadikan penulisan heading kedua, kita lakukan lagi seperti tadi, yaitu memblok kalimat kata pengantar ini dan kita klik format painter untuk membuat subjudul yang ada di bab 1 pendahuluan. Untuk menjadikan subjudul itu menjadi style heading kedua, teman-teman, caranya jangan langsung dari subjudul bab pertama itu di format painter sampai ke subjudul akhir. Akan tetapi setiap subjudulnya di tiap babnya itu harus sendiri-sendiri gitu dibuatnya. Teman-teman mau supaya cepat nih, teman-teman langsung menuliskan memblok nih subjudul yang ada di bab pertama, terus ke format painter, terus dipindahin ke subjudul yang ada di bab kedua. Nah, ini formatannya nanti akan mengikuti subjudul yang ada di bagian kedua, bagian pertama. Sedangkan di sini kan babnya baru lagi ya teman-teman, jadi penulisannya pun harus disesuaikan setiap bab itu. Nah, jadi yang ini juga kita blok lagi, terus kita jadikan heading kedua. Nah, kita ganti dulu format penulisannya. Karena ini ada di bab kedua, jadi format numbernya itu harus 2.1 ya. Karena ada di bab kedua dan subjudul pertama. Nah, sudah gitu kita format painter untuk ke subjudul lainnya yang di bab 2. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kita lanjutkan ke bab ketiga, yaitu bab penutupan. Nah, kita jadikan subjudulnya itu menjadi heading kedua dengan cara yang sama juga dengan pembuatan heading kedua di bab kedua. Karena kita ada di bab ketiga dan subjudul pertama, jadi kita berikan formatan numbernya itu 3.1. Nah, setelah itu kita format painter nih untuk mengganti subjudul yang ada di bab ketiga. Udah.
Ya, ada heading ketiga. Heading ketiga itu diperuntukkan untuk formatan sub judul. Nah, sub judul di sini itu seperti apa sih? Jadi di bawah sub judul itu nanti ada yang dikatakan sub judul. Misalnya nih, kalau misalnya itu formatan nih, di bawah sub judul 2.2 ada sub judul yaitu pengertian kompetensi kepribadian. Nah, ini disebut dengan formatan sub judul. Nah, cara menggantinya pun sama, yaitu blok dulu kalimat sub judulnya, terus kita berikan heading ketiga. Nah, di sini yang berubah hanya format penulisannya aja. Teks Roman kita blok, terus kita karena ini ada di sub 2, di judul 2 dan di sub 2, jadi kita berikan yaitu kalimatnya itu titik 1 titik 2.1, kita tuliskan secara manual aja teman-teman, 2.2.1 karena dia ada di subjudul 2.2. warna hitam. Nah, setelah itu sudah, teman-teman tinggal memformat Painter lagi dan samakan dengan formatan sub yang lainnya yang ada di sub 2.2. Nih. Nah, teman-teman di sini ada yang bertanya, kok kenapa? Yang tadi kan ada nomornya, pas sudah di format Painter malah nggak ada nomornya. Nah, jadi kan karena tadi saya menggunakan formatan numbernya itu secara manual, saya tidak mengklik ikon yang format number ini, jadi secara otomatis dianya pun harus kita masukkan secara manual juga gitu. Nah, sekarang udah ya, teman-teman bisa melakukan ke sub judul lainnya. Tapi untuk mempersingkat waktu kita berikan heading ketiga ini hanya 2 saja. Nah, apabila sub judul teman-teman itu banyak, bisa dilakukan oleh teman-teman ya untuk sebelumnya. Nah, setelah itu page number, pemberian page number ya teman-teman, karena dimana di sini itu daftar isinya itu akan kurang maksimal karena di sini kan di halamannya itu belum ya. Kalau misalnya kita langsung membuat daftar isi langsung, secara otomatis halaman-halaman pada judulnya, subjudulnya itu tidak bakal ada di halaman daftar isi. Nah, bagaimana nih cara pembuatan page number-nya? Oh iya, sebelumnya seperti yang kita tahu ya bahwasanya dalam makalah itu bagian awal itu yaitu seperti kata pengantar, daftar itu diberikan formatan number-nya itu berbeda. Apa? Ada bagi number yang penambaran halamannya itu menggunakan huruf Romawi, angka Romawi, dan sedangkan pada dan angkanya itu angka biasa seperti 1, 2, dan 3. Di sini cara pembuatan page number-nya teman-teman tinggal ke bagian insert, terus ke footer. Di sini udah banyak banget formatan page number-nya. Nah, setelah itu karena aku mau yang formatannya yang di bawah, saya ingin formatan numbernya itu di bawah, di tengah. Nah, kita klik ya yang banded. Nah, sudah diberikan formatan numbernya nih ya. Itu kan karena ini
Formatan numbernya masih berurutan dari judul dikasih nomor. Kita ubah dulu nih supaya kata pengantar ini formatan numbernya berbeda. Nah, caranya itu dengan kita tempatkan kursornya di awal kalimat kata pengantar. Nah, kita klik di awalnya, terus kita ke layan, terus kita layout, kita ke menu break. Di sini ada next page, kita klik. Nah, page-nya itu sudah terpisah ya teman-teman. Nanti kita tinggal ubah nih formatan page numbernya dengan cara kita klik yang ada nomornya di bawah ini nih, terus kita ubah ke menu page number. Nah, kita pakai format page number, terus di sini kita klik angka Romawi yaitu ini, terus kita klik start add. Nah, sudah berubah menjadi formatan page number angka Romawi ya teman-teman. Ini dimulai dari angka Romawi 1. Dan otomatis daftar isinya pun sudah berubah menjadi angka Romawi 2. Nah, tapi kita pendahuluan pun sama angka Romawi juga formatan page number. Nah, gimana cara mengubahnya? Seperti tadi yang kita lakukan di daftar kata pengantar, yaitu tunjukkan kursor teman di awal kata bab 1 pendahuluan. Nah, di sini terus teman-teman kita ke layout, klik icon break, terus kita pilih next page. Udah itu kita ganti nih, ini udah jadi angka Romawi 1 yang asalnya tadi Romawi 3. Kita klik formatan page numbernya ini, kita ganti dengan cara kita pergi ke menu page number, terus ke format page number, karena di sini bab pertamanya itu akan kita jadikan angka biasa yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kita klik start at angka 1. Nah, terus kita klik OK. Nah, ini udah berubah ya teman-teman, formatan numbernya jadi angka pertama dari bab 1 pendahuluan dengan udah berubah. Sekarang itu yang harus kita ubah itu judul, dimana judul tidak boleh ada formatan page numbernya. Nah, caranya itu apa? Tinggal klik aja di pada maaf nih, kita ulang lagi ya teman-teman, tinggal klik formatan page numbernya, terus nanti otomatis akan ke desain dan kita klik desain. Nah, kita klik difference per page, secara otomatis nomornya pun akan hilang. Nah, setelah ini ya, karena diberikan formatan page numbernya, teman-teman tinggal pergi yang terakhir itu pergi ke daftar isi, ke halaman daftar isi. Terus di sini kita bakal memberikan tabel daftar isinya dulu. Nah, terus kita pergi ke garis press, terus kita pilih menu table of content context. Nah, di sini kita teman-teman bisa milih semuanya mau teman-teman mau yang bagian yang mana, mau formatannya mana. Di sini saya milih yang automatic table 1. Nah, kita klik. Nah, secara otomatis daftar isinya udah terisi teman-teman. Nah, jadi semuanya udah terisi. Oke, mungkin itu saja tutorial pembuatan daftar isi otomatis dan page number.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.